Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabi wala rasula ba'dah, amma ba'd. Wasma'u qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam 1 bulan ke depannya Lembaga Dakwah Kampus Ar-Ruhul Jadid Yayan Batu Sangkar akan mengadakan kegiatan yaitunya ingin bermurid LDK Ar-Ruhul Jadid Yayan Batu Sangkar, yaitunya dengan mengisi ceramah agama baik itu akan di-upload di YouTube Lembaga Dakwah Kampus Ar-Ruhul Jadid Yayan Batu Sangkar. Jadi marilah kita sama-sama saling mengingatkan, mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita dikembalikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, bulan berlalu dan tahun pun mengantarkan kita pada 1 bulan di mana bulan tersebut sangat dirindu-rindukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. 1 bulan di mana pada bulan tersebut segala macam amalan-amalan manusia yang muslimin, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan di mana pada bulan tersebut bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Di bulan tersebutlah diturunkan Al-Qur'an. Lalu 1 bulan di mana pada bulan tersebut kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebulan penuh. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an yang telah disampaikan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Kira-kira artinya begini ya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah orang-orang yang beriman tersebut? Apakah kita termasuk orang yang beriman atau bagaimana? Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga dikatakan, apabila kita mendengar kalimat Allah, lantunan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati kita mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman, kata Allah. Dan juga dalam ulama menafsirkan bahwasanya orang-orang yang beriman tersebut atau definisi iman tersebut ialah apabila itunya meyakini dalam hatinya, diucapkan oleh bibir atau lisannya, dan diaplikasikan oleh amal perbuatannya. Itulah orang-orang yang beriman. Untuk apa Allah menyapa atau untuk apa Allah memanggil orang-orang yang beriman tersebut? Maka disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kita, atas orang-orang yang beriman tersebut berpuasa asyam. Dalam tafsirnya sepakat para ulama mengatakan as-saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada bulan ini dalamnya kita diwajibkan berpuasa kecuali melainkan bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang yang sebelum kita. La'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan atau pasti kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, pasti kata Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memakai kata atau kalimat
la'ala ya. Dalam kaidah ilmu nahwu dikatakan bahwasanya la'ala ini memberikan faedah taraji dan tawakku ya. Jadi pengharapan ya. Jadi seandainya kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, pasti kata Allah kita termasuk golongan yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita takut kepada binatang, marilah kita jauhi. Kalau kita takut kepada ular, kita jauhi. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, marilah kita dekati. Dengan apa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Itunya dengan beribadah, memperbanyak amal kebaikan. Nah, jadi timbul pertanyaan, apa-apa saja amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini ya, supaya kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita dengan sebersih-bersihnya. Yang pertama itunya tilawatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya setiap malamnya Rasulullah SAW itu ditemui oleh malaikat Jibril ya, untuk mengajarkan dan mengecek hafalan-hafalan Al-Quran Rasulullah SAW ya. Dan juga para ulama salafus saleh hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran ya. Bahkan Imam Zuhri pun seorang pakar hadis ya, beliau meninggalkan kajian-kajian hadis beliau dalam bulan Ramadan hanya dengan membaca Al-Quran pada bulan tersebut ya. Meningkatkan amalan-amalan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sahabat Nabi Qatadah ya, itu hanya satu kali dalam 3 hari menamatkan Al-Quran ya. Apalagi Al-Aswad juga menamatkan Al-Quran 1 kali 2 hari ya. Dan Utsman bin Affan beliau menamatkan dalam bulan Ramadan Al-Quran dalam 1 hari itu 1 kali ya, 30 juz langsung. Dan Imam Syafi'i rahimakumullah dalam kurun waktu 30 hari ya, satu bulan itu menamatkan Al-Quran 60 kali ya. Berarti 1 hari 2 kali beliau tamatkan Al-Quran ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah sebagai contoh bagi kita. Marilah kita minimal ya, kalau kita tidak sanggup 1 Al-Quran atau 30 juz ya, maka marilah kita minimal 1 juz sehari kita tamatkan dalam bulan Ramadan ini. Satu kali ya, 1 kali 1 hari, 1 juz 1 kali ya. Lalu setelah amalan kita membaca Al-Quran, itunya apa lagi? Yaitunya Qiyamul Lail ya, Qiyamul Ramadan ya, atau Qiyamul Lail. Kalau dalam bulan Ramadan khususnya, tidak ada di bulan lainnya, kita disunahkan untuk mengerjakan salat tarawih. Dalam artinya salat bersenang-senang ya. Tarawih artinya bersenang-senang atau berhenti ya. Bisa berhenti kita 1 kali salam, berhenti, tidur dulu nggak apa-apa, dan dilanjutkan nanti melanjutkan salat tarawih ya. Salat bersenang-senang. Dan juga salat tahajud kita harus kita tingkatkan, dan juga salat witir kita, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah ampuni dosa kita yang telah berlalu ya. Nah, dengan bermodalkan kita salat tarawih, dengan memodalkan kita tahajud pada malam hari, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dihapuskan dosa kita, Allah kabulkan. Berbeda dengan umat Nabi Musa alaihissalam, apabila mereka melakukan kemaksiatan di permukaan bumi ini, jiwa mereka dibunuh oleh Allah, dianjurkan dibunuh. Itulah bentuk taubat umat Nabi Musa ya. Berbeda dengan kita,
umat Nabi Muhammad SAW hanya cukup dengan mengerjakan salat tarawih, mengerjakan salat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita yang telah berlalu. Masya Allah. Bahkan dalam satu ayat dikatakan bahwasanya Nabi Adam juga Nabi Musa alaihissalam, beliau ingin mendaftarkan diri beliau menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah beliau meyakini bahwa alangkah beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW, dan keberuntungan itu pada hari ini telah terletak pada tangan kita. Jadilah marilah kita pergunakan dengan mengerjakan salat-salat tahajud, salat witir, dan salat qiyamul Ramadan. Dan lalu amalan-amalan apa lagi yang harus kita tingkatkan, yaitunya memperbanyak sedekah ya. Apalagi dalam keadaan wabah ini ya, kita dianjurkan oleh Majelis Ulama untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak infak kepada sesama kita ya. Dan juga apalagi bulan Ramadan ini ya, pada bulan Ramadan ini diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu meningkatkan kedermawanannya ya. Manusia yang paling dermawan ialah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila masuk bulan Ramadan, bertingkat atau bertambah kedermawanan Rasulullah SAW ya, bagaikan angin yang berhembus ya. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan, atau karangan Ibnu Hajar Asqalani ya, beliau mengatakan makna berhembus seperti angin ini seperti ya sangat ringanlah tangan beliau memberikan atau cepat memberi ya, tanpa berpikir panjang ya. Itulah kedermawanan Rasulullah SAW ya. Dan juga beliau menambahkan dalam sabdanya, man fatara iman kana lahu ajruhu min amalih min ghairi ayyan kusa min ajri sa'imin syai'a ya. Yang artinya siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya itu sama dengan orang tersebut ya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka ya. Jadi siapa yang memberikan hidangan atau takjil kepada kerabatnya, tetangganya, itu sama dengan pahalanya seperti orang yang berpuasa ya. Dan lalu apalagi amalan-amalannya, yaitunya i'tikaf ya. I'tikaf di masjid, bermenung diri di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan banyak amal kebaikan, contohnya salatnya. Nah, itu juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan dengan kita memikirkan bagaimana penciptaan langit ini, mudah-mudahan itu menambah keimanan kita dan juga ketawadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terakhir yaitunya memperbanyak amal kebaikan ya di bulan Ramadan ini ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya marilah kita dari momentum bulan Ramadan ini, marilah kita banyak lakukan amal-amalan kebaikan. Contohnya setelah dikatakan tadi, yaitunya memperbanyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Yang kedua memperbanyak apa lagi? Yang kedua yaitunya qiyamul lail ya, mendirikan malam bulan Ramadan, mendirikan malam. Lalu yang ketiga yaitunya sedekah, memperbanyak sedekah, i'tikaf, dan yang terakhir yaitunya berbuat kebaikan ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dari hari ke hari ya dapat meningkatkan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kita dikembalikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada kita ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kalau ada kata-kata Anda yang tidak terletak pada tempatnya, Anda mohon maaf. Syukran alal ihtimamikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.